lolos ke babak playoff. Jadi ya kita tahu the power of kepepet ya. Namanya banyak kayak orang Indonesia kena the power of kepepet. Malah galak kalau di power of kepepet. Iya. Oke, tapi dengan first pick lagi nih untuk Dewa United. Dengan langsung menutup Karafovius dan juga Chushin karena memang lebih bermain ke tipikal hero-hero frontliner yang jalan kaki kan. Kayak Esmeralda, kayak Fredrin. Ini lumayan sulit kalau ketemu sama Chushin. Ya, tapi Granger-nya di ban sekarang ditutup. Ya, biar karena akhirnya aku tahu kenapa lebih ke Granger kan dibanding Haris. Karena kayak Granger lebih bisa instant kill untuk nge-carry sebagai damage dealer utama ya. Yap. Dan dia nggak perlu terlalu masuk ya ke dalam team fight, bisa main agak jauh juga, punya range yang lebih dibandingkan dengan Haris. Moskov di ban. Apakah Fanny akan terlepas? Sir, what's Ya, your command? Tidak ternyata. Your dilepas. team is picking. Masih ya. Yap. Haris. Kimi masih open. Oh iya, ada Kimi. Kimi gak sih? Ya, pada Kimi sekarang. Walaupun Kimi juga sebenarnya bukan gak bisa dilawan ya. Betul. Kayak masih bisa diganggu dengan kayak Farsa. Ya, tapi lumayan merepotkan ya kalau harus berhadapan dengan Kimi juga. Landingnya agak berat ya. Ya, berat di mana-mana sih, kayak dari tim fight-nya kayak kita gampang buat dikaiting, kita gampang buat kena stun-nya dia, gampang juga untuk kena immobilize dari Kimi. Yap. Dan bahkan untuk damage dari Kimi sendiri ketika dia punya item itu sangat besar sekali akumulasinya. Kimi kah? Yes, atau Kimi yang sangat possible juga bisa dibawa di mid atau di gold pun ya, masih terbuka. Walaupun secara win rate-nya nggak menjamin dengan win rate yang tinggi ya. Hey, Tapi ya itu dia, salah satu jawabannya adalah alternate-nya dengan Farsa dan chipnya sekarang pindah tangan. Memang RRQ menawarkan sesuatu yang cukup dilematis. Kimi or chip. Yep. Dan chip yang kita tahu dari Idok sendiri nih sering kali juga untuk make a play. Ya. Jadi sebenarnya untuk di early game yang menjadi ancaman sekarang untuk Dewa. Apakah mereka tetap akan bermain Fredrin kembali? Karena Fredrin juga sebenarnya bisa menjadi salah satu jawaban. At least pegang di depan dan biarkan untuk Kiminya bisa memberikan damage yang besar secara akumulasinya dia. Ya, Fredrin Gatot kah? Yep. Buat bisa nge-counter 2 sekaligus nih. Farsanya bisa dikejar ke belakang. Dan di saat nanti shortcut dibuka juga ada IOG-nya dengan area of effect. Yep. Gatot kaca bisa jadi jawaban. Karena referensi kemarin juga Kesu dengan Gatot. Tapi ternyata Harin dan Fredrin dulu. Sudah terkonfirmasi bahwa Kiminya akan bergerak ke arah mid. Ya, ini lumayan banyak ya sebenarnya untuk magical damage. Jadi pure mungkin untuk Dewa sendiri mereka akan bermain magic damager sebagai source damage utama mereka. Dan ini menutup Suyo juga nggak sih harusnya? Ya, kalau sudah ketutup, apa nih? Baxia kah bisa keluar mungkin? Arab. Di Beatrix dulu ya. Oke, Beatrix ya. Wah ini galak nih, dipanggil tau yang keluar damage kayak begini. Ampun Your sih. team is banning. Lumayan berat ya, tapi ya tag dulu di ban sekarang. Romer ya, Yap. yang agak harus dieliminasi. Harus hati-hati tetap dengan bisa jadi kemunculan untuk Chow juga Ya, yang masih tersedia available. ya karena combo di grill traction pulse ini kan PR ya. Ya, kalau Kimi sendiri traction pulse-nya kan udah kayak implosion yang dilempar ya. Ya, Udah punya range. Ditambah lagi kalau kena implosion utama. double. Double. Hanzo band, Ini no Hanzo. ya band yang cukup bagus ya karena kita tahu tank-tank jungler kayak gini lumayan sulit ketemu dengan Hanzo. Yap. Bisa diakalin ya sebenarnya kalau dari Hanzo-nya sendiri. Karena kan item-item attack speed itu kan Iya. ngelumat hero-hero tebel kan. Oke, Matilda band. Gak mau ada Kating power lagi untuk Dewa United. Biar Freddy-nya juga gak ada yang bisa menambahkan escape. Kimura, sedih banget sebelahnya kosong. Siapa yang mau ngisi kursi sebelah Kimura? Ngapa ya Kim? Satu assassin lagi Hayabusa. Hayabusa bisa di ban. Iya. Sangat ya, itu musuh bebuyutannya Kimi juga. Kimi ya bener. Tapi kalau bicara tentang assassin sebenarnya masih banyak juga opsinya ya. Kayak Link Link. juga kan sekarang sudah mulai bertebaran nih. Ya. Tapi linknya harus sekarang ya. Kalau di meta yang sekarang linknya link yang mandiri. Ya, Jadi Hayabusa di ban. Team is picking. oke. Mau tetap diarahkan ke arah Suyo kah? Jangan gak sih? Jangan ya. Jangan gak sih? Agak berat ya. Sekali blade sword dipakai miss. Kena Kimi, ketempelan Fredrin. Your team Joy itu dia, better. Coy. Ya, pilihan yang ya, lebih wise lah. Meskipun Joy pun di match up lah dengan 3 hero dari Dewa sendiri ini agak sulit sebenarnya. Sulit bener. Ya, ada Fredrin. Ada Fredin dipegangin. Ada Kimi juga ditembakin. Iya, di stopin lagi. Iya. Alright, tapi 2 yang akan diamankan oleh Dewa.
Romnya belum kelihatan. Gatot kah buat Kesu? Iya. Gatot, Badang. Nah masalahnya tiba-tiba bisa aja. Oh, Fredrinnya lempar EXP. nah itu dia. Itu dia. Nah Zorizo nih. Nah Rizzo bener. Nah, masalahnya Hero Dairon juga belum kelihatan ya untuk sekarang kan. Oke. Badang masih terbuka sebenarnya kalau mau diambil. Tapi kayaknya paling aman mungkin Gatot dulu ya. Gatot bang. Gatot. Ya, Badang. ya Badang Gatot kah? Iya. Masih diamankan lebih ke setupnya tapi Cici ternyata. Oke. Berarti Badangnya ini kemungkinan besar akan main di roamer ya. Karena kita tahu Zorizo dengan Cici, dia juga cukup lihai dengan Cicinya. Yap. Kayak dan hero untuk Dairon. Ya, mau main ke belakang kah? Siapa Hilda? Tapi butuh badan sih, Hylos kah? Cici. Ini bukan Glue? Cici. Better Glue daripada Hylos. Iya, mendingan Glue ya. Iya. Atau Gatot sekalian? Boleh Gatot. Gatot ya. Iya. Karena kalau mau main damage lagi agak berat, tapi Oh, Terizla. Long time no see Terizla buat Dairon lagi ya. Yap. Lebih pengen ngejalanin semua kombinasinya ya. Yap. Chip, Terizla, Parsha. Ini enak banget sih. Ya karena mereka butuh badan, karena Terizla bisa nge-provide untuk badan itu sendiri. Berkat pasifnya dia juga. Oke, tapi tentunya ya harapan dari Dewa masih ada untuk bisa memenangkan match ini. Satu kesempatan lagi di game yang kedua memunculkan Fredrin Jagal kembali. Akankah bisa jadi jawaban atau improvisasi gameplay dari RRQ yang akan membawa ke game yang ketiga nantinya? Yap, itu dia. Dengan data yang sudah terlihat, Om. Bisa dibilang dari Dewa juga mereka masih cukup stabil sih. Selama mereka bisa menjaga Kimi bersama dengan Haritnya ini mereka lebih besar bahkan chance apalagi kalau di early game mereka pegang. Oke. Berarti game kedua sudah berjalan. Game kedua akan segera kita mulai. Kira-kira ini akan berakhir 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama dulu? 2-0 atau 1 sama? Ya wes kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Wow. Let's go. Jangan sampai menyesal ya, ini udah minggu-minggu terakhir regular season nih. Yap. Yang belum sempat datang diusahakan buat nonton langsung ke sini ya. Playoff kalau enggak playoff. Iya, makin rame dan berbeda kali ini Toy dengan Beatrix-nya juga. Tapi di arah EXP di Sorizo-nya Oke. dipatahin. Buset deh Sorizo-nya. Dikeroyok hampir. Wow, itu level 1 harus recall. Itu Oh, Idok? kemenangan kecil ya. Oh, Idok. Dan Idok satu terakhir. Hehehe. Idok belok kanan, Idok belok kiri loh tadi. Ya, zigzag ya dia ya. Oke, tapi ternyata upaya dari RRQ adalah coba untuk menangin rotasinya dari Wings by Wings yang untuk Farsa bergerak ke arah Sorizo untuk patahin jalannya Sorizo. Ya. Karena penting banget memang untuk aktifnya ya, bahkan aktifnya dari Dewa sendiri dengan Zorizo-nya. Dan itu cukup berhasil buat di early game. So, melihat dari emblemnya juga, Zorizo ini dengan emblem fighter yang dipergunakan berhadapan dengan Terizla yang kita tahu ini akan cukup tanky sekali dengan emblem tank juga. Jadi sebenarnya untuk di XP-nya tergantung dari setup mereka ya. Dan lihat Fredrin sudah mulai ada di samping dari si Dairon. Yap, itu dia. Terlihat ya tadi Dairon juga udah mencari formasi jauh lebih ke dalam. Tapi Sorizo bener-bener kayaknya udah nggak kuat. Begitu banyak jam yang masuk hingga membuat Shandia pun. Jetnya satu terakhir dan Jen gagal mendapatkan karena Sorizo. Sorizo pun masih bertahan sejauh ini. Akankah ada aksi balasan yang akan dilakukan oleh pemain dari Dewa karena mereka sudah mulai bergerak ke area bawah. Bahkan Ray sudah memiliki HP yang cukup kembali untuk bisa bergabung dan join ke dalam pertempuran. Ya ini Dewa harus mundur sih karena Rinse juga udah punya feeder Ice Strike. Yap. Akan bisa nge-zoning nantinya. Yap. Tapi setup menuju ke arah turtle telah dilakukan terlebih dahulu oleh Ray. Yap, karena Cici dalam keadaan sangat tidak baik. Ini dia Federal Strike yang satu yang terakhir. Bisa kebetulan tapi Ray masih bertahan sejauh ini. Bahkan sekarang malah Idoknya yang terjebak sendirian di area tersebut. Tapi Flicker mau tidak mau harus dikeluarkan. Sorizo mencoba untuk bisa mendekat. Spencer bekerja sama dengan Ditoshikeshi tadi. Akankah mereka bisa mendapatkan Kara dari Turtle yang pertama. Dan Idok udah level 4 tapi Turtle menjadi milik dari RRQ Ozi. Dan ini sebuah hal yang begitu manis ya. Membuat dari Fredrin yang harusnya bisa unggul di netral objektif. Ini dipatahkan. Iya, tapi nyaris ya tadi juga untuk Dewanya sebenarnya bisa melakukan perlawanan. Iya. Begitu low HP dari Ray, tapi dia juga gak tumbang sama sekali. Jadi so far so good untuk tim Dewa juga. Meskipun kita tahu bagaimana power dari Zorizo sekarang sedang dikurangi. Sorizo mau dikeroyok habis-habisan dan ini dia. Selesai. Oke, jawaban dari game yang pertama adalah Zorizo ini bisa ada di mana-mana dan sekarang RRQ mereka akan meredam EXP lane dari Dewa. Pegangin ya, pegangin emang udah terlihat konsep dari awalnya.
Tapi pencurian Oke, Orange. ketahuan. Pasha, Rinsya apa yang terjadi? Oke, Rinsya dalam keadaan sangat tidak baik dan Rins menghilang dengan sangat cepat dan aksi pembalasan dilakukan oleh pemain dari Dewa. ya pertukarannya juga akhirnya bisa dinetralkan dengan pencurian orange buff dan bahkan lagi-lagi Idok terjebak. Oke, dan Idok terjebak sendirian. Sepakai Idok untuk memanggil rekan-rekannya tidak bisa. Di bagian bawah dihancurkan, sudah taruhnya akan ke di atas. Dewa pun melakukan hal yang sama karena Rin sudah bergerak ke area tersebut. Ya ini Sorizo-nya benar-benar jadi target. Ternyata kalau kita lihat dari Keys to Victory tadi kan Dairen ya Yep. yang harus diperhatikan dan ternyata sekarang Sorizo yang harus diperhatikan. EXP Dewa ya ternyata Iya. ya. Yang benar-benar dia ditutup sama sekali. Dia tidak ada gerakan sama sekali untuk Solizo di bagian bawah. Ya. Dan dia hanya bisa defense. Karena ya secara kita tahu bagaimana Cici juga bukan hero yang benar-benar badan ya. Dia lumayan semi juga apalagi dengan emblem fighter yang dipakai. Jelas untuk di early game belum punya item defense sama dengan dari Sorizo belum terlalu tanky. Alright. Oke, tapi wow, ini udah mulai bertambah ya. Tadi 92-8 kalau nggak salah. Sekarang udah mulai naik lagi untuk Dewa semenjak kemenangan di game pertama juga. Dan early game yang tadi sempat diunggulkan oleh RRQ ini udah mulai bisa dinetralisir nih oleh pergerakan Dewa juga yang bisa melakukan pertukaran. Mereka juga cukup berani Om untuk bisa melakukan dive in tadi terhadap Toy di arah atas. Iya, jelasnya yang dicari pasti ya. Adanya trade yang cukup berimbang juga. Dari goalnya tidak terlalu jauh bagi RRQ. Meskipun mereka berhasil untuk menang di tarot bagian bawah. Karena topnya begitu banyak juga platingan untuk si Maybe sebenarnya. 2 point kill bahkan untuk Maybe. Ini levelnya Ray dan juga Chen sama loh, tapi bisa mendekat kah? Karena sedikit lagi, dua benar langsung ditahan, tapi Rinsya free di bagian belakang. Federer langsung dikeluarkan dan sekarang daerah pula sempat hilang, tapi Ray menjadi korban pula double kill. Didapatkan oleh Toy. Kayak gak ada energi ya dari Spencer-nya sehingga masih belum bisa menjangkau ke arah Idok. Tapi 2 point kill dari Toy ini memang semuanya nempel dari pemain-pemain Dewa sehingga damage area of effect yang disumbangkan oleh Toy juga masuk semua. Iya, tapi di sini dari golnya juga menurut gue gak terlalu jauh berbeda ya. Perbedaan cuma hanya terlihat dari adanya tarat yang bisa diambil oleh RRQ sejauh ini. Dan Dairen punya Queen Swing untuk first item. Ini cukup membantu pastinya. Jadi damage dari Yoyo Blitz milik dari Cici akan tidak terlalu berasa juga. Sedangkan dari sisi yang berbedanya pasti ya, Glowing One untuk Parsha. Ini akan bisa meredam juga efek-efek lifesteal dari Cici. Ya, dan Kimi-nya juga ter-outrange ya dengan Ya. Parsa itu sendiri sehingga gak ada space yang aman dan nyaman untuk Spencer bisa clear, bisa delivering damage-nya juga. Dan sekarang keunggulan kembali dipegang oleh RRQ. Tinggal bagaimana mereka convert ini untuk jadi kemenangan ya, menyamakan kedudukan. Dan Sorizo-nya betul-betul ditahan, tidak dikasih jalan sama sekali. Itu dia ya, sumber masalah di game pertama. Akhirnya kayak mereka tahu EXP-nya bisa jalan. Sekarang di game yang kedua Dewa, EXP tidak bisa jalan sama sekali. Mereka harus bisa menjalankan Maybe untuk mendapatkan item bagi Dewa. Oke, conceal terlihat. Santai lagi. Jesus sendirian bagian atas bersama dengan Maybe tadi sepertinya udah datang juga untuk bisa menyelamatkan lane yang mereka punya. Tapi dari RRQ sendiri nih, meredak banget loh mereka. Iya, mereka nggak mau terlalu terburu-buru ya. Tapi masalahnya juga walaupun mereda, tapi vision mereka luas. Terlihat ya bagaimana Idoknya juga dia bisa leluasa untuk memasuki Y-walk-nya dia bisa cari informasi. Sehingga rekan-rekan yang lain bisa memenangkan tiap lane dengan unggul. Yap, ini Sorizo. Dan ini dia penalty zone-nya dikeluarkan. Federer strike langsung terlihat, itu dia. Pull up damage-nya begitu baik. Tidak sempat tadi sepertinya. Memberikan damage balasan dari Ray. Oke, dan Ray sang pemegang retribution ya tidak ada. Sehingga harusnya akan menjadi perfect turtle Oke. untuk RRQ. Harusnya akan menjadi perfect turtle. Chen terus-terusan berada dalam area turtle tersebut dan tidak ada gangguan sama sekali. Harusnya ya perfect turtle. Bisa diamankan oleh Chan, ini dia. Bounce back yang begitu baik dilakukan oleh sang rookie. Karena di game 1 patah dan game kedua terlihat bagaimana leluasanya Joy dari Chan. Ya meskipun lumayan beda sih. Kalau game pertama dari Dewa kan mereka sangat mendominasi ya. Ya. Mungkin dari gap goldnya ada di angka 7.000 di menit yang sekarang. Sekarang dengan gap gold yang tidak terlalu jauh berbeda juga. Cuman dari RRQ mereka akan bisa melakukan setup dengan nyaman. Karena di belakang dari penalty zone atau di belakang mungkin dari shotgun yang dibuka akan ada Parsha di sana. Yap, dan bagian bawah mereka juga berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena satu otot turretnya. Dan Dewa berhasil. Oke, tapi masalahnya inner turret atas juga udah berhasil untuk dihancurkan harusnya oleh Toy. Cicilan-cicilannya udah mulai kerasa, backupan juga untuk Rins-nya hadir. Sehingga pertukaran tidak menjadi adil untuk Dewa. Yap. Kali itu inner bagian top juga. Iya. Tapi midnya masih terjaga so far ya. Athena Shield untuk Ray. Oke, Mau team fight kah? mutasi Cashew.
Ada satu lagi pergerakan Fist Crack dikeluarkan tapi mereka tidak sempat untuk bisa memberikan follow up damage. Karena di daerah mencoba untuk bisa menyelamatkan tadi dengan satu penalti dan berhasil. Mereka membekal balik pergerakan di daerah dan Baby mengkocek. Feather Ice Strike, Idok hadir dan shortcut dikeluarkan sementara sekarang coba lihat pergerakan dari Chen. Berhasil mendapatkan angka 1 point kill. Oke, sebenarnya flicker agresif dari Kesu memang dapat 2 target, tapi sayangnya tidak ada follow up dan terlalu jauh tadi. Yep, terlalu dalam di bagian tengah ya tadi, bahkan masih ada Tarat juga. Sehingga belum bisa untuk dilakukan follow up dari Dewa. Dan sejauh ini RRQ mereka langsung leading dengan sangat jauh berkat sebuah team fight yang gagal di-initiate oleh Dewa. Iya, selain memang terlalu jauh dan dipotong juga kan tadi Dipegang sama depannya. Dairen kan Yep. dengan langsung membuka Penalty ke arah zone. penalty zone-nya. Sehingga upaya yang dilakukan oleh Dewa ini justru menjadi keuntungan besar lagi untuk RRQ. Mereka ngejar dengan shortcut-nya. Dan targeting dari Chen juga tadi langsung bagus banget ya. Dia langsung ngejar karena maybe. Yes, semuanya berjalan dengan mulus tadi untuk RRQ. Jadi akhirnya selisih gold sudah mulai terlihat sekarang akan ada perbedaan dan kesenjangan antara item Dewa dan juga RRQ. Bloodwing Spencer lebih sakit pasti. Tapi sekarang dari Lord yang sudah mulai disentuh juga dan positioning dari Idok yang memang ini agak berbahaya loh untuk Dewa karena mereka harus bisa nge-manage dari wave lane mereka. Yap, di tempat yang berbeda, Fist Crack yang langsung dikeluarkan dan Rin sekali ini. Tidak akan bisa selamat tapi Maybe benar-benar diburu habis-habisan. Di manakah Kechen berada? Namun sekarang Maybe-nya berhasil dihancurkan tapi Toy-nya pun hilang. Masing-masing tidak memiliki damage yang cukup banyak. Sekarang Spencer masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri di mana Dairen tadi mengejar diri dari sorry para berbeda. Tapi Dairen! Wow! Terwipe out! Wow, bagaimana kali ini Dairen benar-benar menjadi kunci juga. Targeting dari Chen juga yang begitu mahal. Walaupun memang banyak yang bisa menggagingin Chen, tapi justru pemain-pemain Dewa yang dipegangin oleh rekan-rekan yang lainnya, Om. Iya, yang tampaknya mungkin tadi agak sedikit flop ya untuk RRQ ya. Mereka berhasil untuk melakukan sebuah tim fight yang mulus juga endingnya bagi RRQ. Oke, jadi dia Dairen sudah membawa palu kematiannya. Oke, dan bahkan pencurian di area orange buff ternyata masih belum berhasil ya. Ray masih ada retribution juga untuk mensecure karena purple buff miliknya. Walaupun ini masih Lord yang pertama, direlakan begitu saja. Secara high ground defense untuk Dewa, mereka benar-benar ngandelin karena Kimi harusnya. Yep. Kimi ada dan juga Haritnya sebenarnya udah bisa mulai lebih sakit ya. Cuman ditabrak dengan Chen ini menjadi masalah juga. Karena kalau kita melihat nantinya Ray ada di bagian depan, belakang nggak ada yang bisa pegang. Itoshi juga lebih sering buat main tabrak ke depan. Jadi pasti lini belakang akan lepas dan nggak ada yang bisa pegangin nanti untuk Chen kalau sampai bisa tembus ke belakang. Yap, dan juga akhirnya dilematis buat Maybe kan. Dia butuh Purify, tapi dia nggak bisa lari dari kejarannya Chen. Ya, dan Chen udah gold yang cukup jauh ya. Jelas kita tidak akan membandingkan mungkin goldnya dengan jungler dari Ray. Tapi dengan yang lain yang bisa diincar dengan dia mungkin seperti Maybe untuk Spencer juga. Yap, alright. Tapi keadaan sekarang masih dipegang oleh RRQ. Mereka bakal mengawal Lordnya juga di arah atas dengan menghancurkan inner turret yang tersisa kali ini. Tapi masalahnya sekarang dari Dewa, mereka nggak bisa berbuat banyak. Mereka harus menunggu dan jangan sampai nantinya inisiasi dulu tapi Kesu sendirian. Oke, dan sekarang Kesuya sendirian. Tidak follow damage. Apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan? Oke, Lord akan masuk. Bestara akan segera dihancurkan. Bisa ke RRQ langsung menutup game yang kedua ini. Karena sekarang ada sebuah pergerakan tadi dari Dairen dengan satu penalti saja. Tapi malah membuat Dairen pun langsung menghilang masing-masing. Tidak memiliki satu ataupun dua player. Oke, Kesu mencoba untuk membeli waktu sepertinya ya. Agar follow up damage-nya tidak bisa mengawal Lordnya. Namun sebenarnya kayak akhirnya ngebuat dari Dewa mereka harus defense dengan kehilangan satu pemain, bahkan sekarang 2. Ya, dan bahkan ini ada kesempatan untuk base mid turret mungkin akan coba untuk diambil bagi RRQ. Yap, buset, Chen memiliki upside darah yang cukup banyak kali ini. Oke, masih bisa defense untuk base mid turretnya. Iya. Dan ya, sekali lagi kita sering melihat bagaimana Kesu ini berusaha untuk maju tapi dia terpisah dengan yang lain. Sedangkan untuk pemisahannya ketika Kesu memang berhasil untuk menembus ke belakang, penalty zone dari Dairen juga selalu ready untuk menutup siapa yang akan melakukan follow up. Yes, dan kita juga nggak banyak ngelihat adanya traction pulse yang on point on point. ya. Untuk bisa ngunci pergerakan dari Rinsnya, bahkan yang bisa jadi target, Toy-nya juga. Karena memang selalu dipegangin terus-terusan dengan adanya Dairen di lini paling depan. Dan RRQ mereka nggak mau terlalu over, mereka tetap bisa bermain secara bijak. Mundur lagi, tarik mundur lagi juga sambil menunggu Lord Enhance akan muncul. Yap, dan sejauh ini memang untuk Spencer sendiri ya, ketika dia berusaha untuk mendekat, dia pasti akan dijauhkan juga dengan Feather Air Strike. Atau bahkan dia harus berhati-hati, jangan sampai terkena untuk penalty zone juga.
secara range dari Kimi ketika stack pasif belum penuh, itu akan sangat membuat dia cukup rentan. Yap, dan Kiminya tidak Sky Pierce ya ternyata ya. Yap, belum lah ya. Belum ya. Tapi kayaknya cukup terlambat juga kalau memang di build-nya ke item 4. Ya. Bisa tapi ya berhadapan dengan hero tebal seperti ini mereka butuh Sky Pierce dan kita tidak melihat adanya item Sky Pierce di Dewa. Ya karena jungle-nya juga bukan tipikal yang damager ya. Jadi butuh eksekutor tambahan ngandelin maybe sendirian dengan Harit sepertinya cukup sulit. Betul. Dan dengan Lord yang sudah didapatkan tadi oleh RRQ, mereka akan bisa melakukan setup kembali. Dan dari Idok yang bisa melakukan sprint ini dia, keuntungan dengan menggunakan chip, mereka akan bisa berada di banyak tempat berkat shortcut. Y-Walks akan ada di mana dan memberikan ancaman tersendiri untuk Dewa pasti. Oke, dan dengan banyaknya magic damage kayak gini ya sebagai damage dealer inti dari Dewa, ya akhirnya nggak perlu repot-repot build ke arah physical yang terlalu bagaimana. Iya. Lebih ke langsung aja, bisa Radiant, bisa Athena. Itu dia yang memang ada ya di Dairon ada, di Idok juga ada buat item-item defense-nya. 3 lane push sedang diupayakan oleh RRQ, mereka bisa menabrak, masih ada penalty zone dari Dairon. Yap, dan Lord sudah akan masuk lewat atas. Dairon kita lihat, Dairon punya flicker. Akan seperti apa flicker dan juga penalty zone yang dimiliki. Tapi sepertinya RRQ masih cukup sabar. Dan sekarang Dairon mundur sedikit ke area belakang. Tidak mau terlalu gegabah. Tapi masih ada super wave minion berikutnya sih. Dengan kelima pemain dari Dewa yang siap untuk defense, harusnya RRQ nggak bisa terlalu maju lagi dari kita lihat masuknya wave di arah top dan bottom. Oke, sakit banget loh itu tadi damage yang dihasilkan oleh Rizal dia Beast Crack. Tapi Toy berhasil untuk bisa kabur. Hanya saja sekarang penalti zone langsung dikeluarkan oleh Dairon, di mana Chen-nya pun langsung mengejar ke arah Spencer yang ada di bagian belakang. Tapi Chen-nya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri, berusaha untuk bisa kabur lagi dan juga bergabung bersama rekan-rekannya. Tapi Dairon, satu hit terakhir. Hampir saja tadi Dairon bisa ditumbangkan. Oke, dan Dewanya masih bisa melakukan defense walaupun memang Spencer jadi target terus-terusan oleh Chen. Oke. Tapi Rena Rapati. Ini dari Renner Rapati akan menjadi milik Ya. Sorizo ternyata. Iya, kena Sorizo. Tapi ya lagi-lagi RRQ masih belum berhasil untuk bisa mendobrak defensif dari Dewa. Yap, masih bisa ditahan pastinya tadi juga. Dan targeting yang kita mention juga ya, bagaimana Chen selalu bisa menembus ke bagian belakang yang membuat akhirnya Spencer tidak berdaya sama sekali. Karena kita tahu, ya balik lagi Casey yang selalu maju, dari Ray juga yang pegang di bagian depan. Lini belakang dari Dewa ini cukup rentan ditabrak secara terus-menerus. Masih ada shortcut juga yang bisa dibuka pasti untuk RRQ, mereka akan bisa datang dengan Idok. Jadi belum ada masalah juga. Dan ini berarti untuk mengetahui positioning Idok berada di mana adalah sesuatu yang sangat penting bagi Dewa. Oke, dan belum kelihatan lagi ya shortcut itu dibuka ya. Belum. Masih nunggu momentum. Wah, Oh kita itu dia. main Baby-nya sendirian. Maybe dengan zaman pos sudah dibuka, dia ada waktu untuk Dairon. Akankah bisa untuk bisa mendekat ke arah dari Maybe, tapi tempat berbeda itu si Casey-nya pula sempat gila dengan satu pada Spencer-nya masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Hanya saja sekarang Dairon! Dairon pun lencap. Dewa bisa membalaskan keadaan. Targeting menuju ke arah Maybe. Memang dilakukan oleh RRQ tapi again Kesu memisahkan follow up damage dan lainnya sehingga Rins tadi menjadi player pertama yang tumbang. Yap, masih ada retribution memang, tapi apakah berani untuk berhadapan dengan hero-hero Chen kelihatan Chen. dari Oke. Dewa? Oke, dan Chen sudah kelihatan. Sorizo mencoba untuk bisa mendekat. Sementara Kimi sekarang harus berjaga dulu di area base-nya, tapi sama Panggal langsung dikeluarkan. Chen Jasen hampir saja tadi. Solo kill dari Maybe dan mereka mendapatkan Lord. Itu Chen harusnya sambil geser map sih. Badannya ke expose barusan. Oke, Ngintip dia. terlihat Iya dan sambil ngintip dia harusnya. Hampir Idok tadi kalau berhasil nabrak tadi tuh. Wah, selesai. Langsung parade tadi tuh manggil teman-temannya. Ayo pawai di sini, ayo. Nah di replaynya kita bakal intip juga Om. ya memang cukup double edge ya kalau kita bicara soal chip juga, positioning kapan untuk dibuka, lihat. Dia sangat jepit sekali dan Kesu muncul di sudut yang tidak diduga. Dan itu dapetin 3 hero langsung juga, kepegang semuanya. Dan akhirnya ya tumbang lah. Satu demi satu juga dan setup di Lord bisa dimenangkan oleh Dewa. Yap. Wah Lordnya udah spawn langsung ya. Di topnya juga nih Lord yang ter-enhance. Yap. Oke, RRQ harusnya mereka masih cukup aman sih dengan adanya Farsa. Ya. Mana ya, kita tahu ya bagaimana Idok dengan penggunaan chipnya. Kadang-kadang mereka bermain ekstrim, tau ngegedor aja Di atas ya. ke seorang. Masalahnya atas sudah kebuka juga kan. Yap. Oke, tinggal bagaimana kalkulasinya juga nih. Dan Chen yang menjadi satu sosok distraktor di arah bottom untuk bisa menjalankan lane jauhnya terlebih dahulu. Yap, tapi juga ditungguin juga tuh. Iya. Sorizo udah siap di bagian bottom lane, 1v1. Harus ada yang ngejagain terus-terusan. Iya, masalah Sorizo juga lumayan strong ya dengan vengeance yang dimiliki. Yap. Dan damage juga lumayan ya, kalau kena curtain call kan di late game sakit sebenarnya.
Oke. Dan Lordnya memang ditahan, benar-benar diberikan slow push untuk Lordnya. Sehingga gak bisa di-clear terlalu jauh juga oleh pemain-pemain dari RRQ. Masih ada Sorry di bagian bawah, sehingga ini secara kuantitas Dewa akan kurang personil ya untuk di bagian top. Yep. Oke, Lordnya masih bisa ditahan. Tapi masalahnya Dewa udah mulai mempersempit lagi gap yang dialami ya. Ketertinggalannya juga karena inner turret sekarang sudah mulai dirontokkan satu persatu. Dan awareness dari Dewa juga ini lumayan oke dengan mengirimkan Sorizo yang menahan chatnya. Ya, sehingga mereka tidak mengalami kerugian juga ya. Yep. Best start yang bisa diambil oleh RRQ. Dan berarti dengan masuk ke menit 18, Evolve Lord. Itu yang akan kita nantikan juga bagaimana pertempuran di sana. Karena dari tadi, Kesu mungkin di awal kelihatan kayak dia nggak ada follow up. Tapi begitu dia dapat follow up-nya, begitu dia bisa ngunci 3 sekaligus 2 mungkin yang penting-penting dari RRQ. Dewa tiba-tiba langsung bisa ngebalikin karena item dari Spencer juga yang sudah selesai. Iya, udah ada concentrated ya untuk ngasih sustain. Full item loh itu. Yap, dan ini udah mau ganti item terakhir nih buat Harrietnya Maybe. Dia mau ganti ke arah Winter juga kah? Winter atau ke Immortal? Divine? Kalau mau Bisa jadi. full damage. Tinggal percayakan aja badannya, tapi kayaknya butuh defensif tambahan gak sih Om kayaknya? Defensif, Dia dari tadi Imo. di targetnya, Iya. Imo atau Winter. Ya, Imo sebenarnya jawaban paling bagus ya. Apalagi kan udah menit 19. Betul, udah daripada responnya lama ya, 1 Ya. menit. Bakal ditunggu juga. So, Lord Evolve telah spawn juga sekarang. Kalau kita bicara soal objektif, dari RRQ mereka akan bisa lebih cepat untuk mendapatkan Lord ini. Tapi kalau kita bicara soal bagaimana untuk memenangkan tim fight Dewa, mereka punya kapasitas seperti itu. Mereka ada Fredrin di barisan depan. Mereka punya Kimi di barisan tengah dan di belakang pasti masih ada Maybe juga. Yap, Nah. dan Dewa udah mulai ke distract harusnya dengan overthinkingnya menuju ke arah sosok dari chipnya Idok Yap, nih. itu kalau gak dijagain dan bener-bener. Untuk sekarang Chen langsung mau dihajar. Tapi zaman force, bahkan sekarang shortcut dari keluarkan Maybe-nya masih berusaha untuk bisa menjauh dan juga mengatakan saja. Kita pada sorry, berbeda. Tapi sekarang, cobalah Chen-nya masih ada Winter Crown di dalam tubuhnya. Chen akan gak bisa selamat, tapi Chen masih berjuang di tempat berat. Chen masih berjuang, tapi Idok kemana berhasil dihancurkan. Terpisah semuanya pembeda RRQ. Rinsya satu terakhir. Rinsya pun lejap tapi double kill dari Toy. Itu si Kesu. Mereka kejauhan dan Fist Crank. Maybe mencoba mengatakan damage-nya dan sekarang coba lihat Toy. Toy pun kehilangan dari Immortal. Sementara Maybe itu terakhir. Dan sekarang Toy pun lejap. Bahkan Dairan masih berjuang penalti shot dikeluarkan. Dairan. Immortal pun lejap. Tapi sekarang Chen Dadir mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Ada Immortal yang hilang. Chen pun masih berusaha. Dan Maybe down. Dan Dairan benar-benar sekuat tenaga menahan pengejaran yang dilakukan terhadap Chen barusan dari Spencer. Immortal ganti Winter dan bahkan Chen-nya selamat dan dia bisa recall, dia bisa pulang dan join the fight lagi. Wow, Dairan menjadi pembeda tadi. Begitu banyak menerima source skill, begitu tenang juga untuk menyelesaikan tim fight yang terjadi dan Dewa. Lihat bagaimana Chen. Waduh, itu si Kesu. Hehe, diusir mundur. Oke, ini Chen benar-benar belum ke shutdown loh. Yep. Dia dikejar-kejar tadi dan sekarang punya keleluasaan untuk setup ke area dari Lordnya. Yap, tapi sekarang Ray sudah hadir. Idok, akankah bersiap? Udah terlihat tadi. Ada portal yang keluar. Sementara sekarang Sorizo-nya masih berusaha untuk bisa mundur dan juga selamat. Curtain call-nya pun sudah terlihat. Itu si Kesu depan benar Rins. Hampir saja tadi menjadi korban di dalam pertempuran. Sekarang Spencer-nya mengatakan DP begitu menyakitkan. Idok masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Oke, Rins harus mundur dulu dan harusnya ini membuat dari RRQ mereka mengurungkan setup ke area dari Lordnya. Tapi Dewa juga punya gangguan di arah top dan mid ya. Super Wave Minion yang berjalan. Mereka harus maintain terlebih dahulu. Ya, ini harus di-clear pasti ya untuk Dewa juga. Tapi Lordnya akan dipercepat karena melihat bagaimana positioning untuk damager milik dari Dewa masih show. Untuk di area top dan akhirnya reset terjadi. Dewa, mereka sudah mulai bisa clear di area base mereka sekaligus untuk pegang di Lord Evolve. Oke. Dan belum terdeteksi satu sama lain ya. Masalahnya Chen juga bakal bisa menyelinap masuk. Dan Lordnya bakal... Tertangkap. Tidak ada follow up damage kali ini. Rinsya pun diusir sejauh ini. Hanya saja mereka mencoba untuk bisa mempercepat ke area dari Lord tersebut. Pertempuran terjadi. Itu si Kesu dipukul mundur. Itu si Kesu kehilangan dari Immortalnya. Tapi sekarang coba Spencer mencoba untuk bisa memukul mundur ke arah beberapa player dimiliki oleh RRQ OC. Tapi Lordnya kereset kali ini. Reset lagi. Maju mundur dari keduanya menuju menit ke-23. Oke. Dan Chen-nya harusnya ketahuan. Dan ketahuan. Chen ketahuan di bagian bawah.
Di atas ada satu hal yang membuat Dewa kembali overthinking. Iya, masalahnya ada Y-Walk, ada shortcut juga dari Ido. Konsil terdengar kali ini memukul mundur pemain-pemain dari Dewa. Dan sekarang Lordnya dikuasai oleh RRQ. Yap, mau tidak mau Spencer harus pulang, Spencer harus bisa clear mina dengan sangat cepat, lalu mungkin kembali lagi ke dalam pertempuran, tapi ternyata untuk kali ini mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah pertempuran karena Idoknya pun sudah terkena beberapa damage, tapi penalty zone dikeluarkan dan tidak korek karena siapapun kereset lagi Lordnya. Again, mereka menari di area Lord. Luar biasa. Bagaimana defensif yang dilakukan oleh Dewa. Mereka juga menarik ulur dan RRQ mereka nggak mau gamble. Hehe, solo kill kah? Hehe, maybe mencoba untuk menggocek tapi Zaman Force terlihat di area tersebut. Bahkan sekarang Rins yang membuat sebuah pagar. Maybe tidak bisa untuk mendekat. Tidak ada Zaman Force untuk beberapa saat. Maybe dia pun mencoba untuk bisa maju tapi Reja masih bertanding dalam area Lord tersebut. Coba lelang bisa tapi Chan dihancurkan. Dan Lordnya pun menjadi milik baby. Tyrant-nya down. Bahkan untuk sekarang coba lihat itu Sketch-nya berhasil juga tapi Toy akan menjadi pahlawan untuk kali ini karena sekarang satu terakhir Sorizo-nya pun harus mundur, mereka harus mundur. Lord Evo, masalahnya ada di tangan Dewa dengan unggul jumlah. Maybe Spencer sebagai damage dealer-nya masih ada. Dan mampukah RRQ bertahan hanya menyisakan Rins dan juga Toy sekarang. Ya, masih ada badan pastinya. Zorizo di sini cukup tebal. Oke, Rins bisa cicil half HP untuk Zorizo. Tapi regen juga akan ada. Dan lihat, dikawal untuk Lordnya. Ini Lord yang akan bisa memberikan buff juga. Untuk hero siapapun yang ada di dekat Lord Evolve. 2 melawan 3. Masih 30 detik lagi untuk Idok. Federal Strike sudah terlihat. Akan seperti apa lagi? Sorizo mencoba untuk bisa maju ke tempat. Tapi terlalu sakit pula damage-nya. Dimana sekarang Spencer dan dipukul mundur karena ada Rins. Tapi udah hilang immortal pula. Zaman pun dikeluarkan. Rins masih bertahan. Masih ada Winter dan Toy. 3 blok dan Dewa United Esports memperpanjang asa mereka. Wow, sebuah kejutan ditunjukkan. Dewa United Esports mampu membuat RRQ Hoshi sang pemuncak klasemen bertekuk lutut 2-0 tanpa balas. Dari awal kalau kita lihat pressure yang diberikan sudah masuk terhadap Dewa. Tapi mereka sangat pantang menyerah. Mereka berhasil untuk keluar dari tekanan yang sangat besar yang sudah di-build up oleh RRQ. Wow. Ini Valen si Valen pasti terharu karena memang lagi dalam keadaan yang under. Tiba-tiba mereka mengejutkan dengan sesuatu yang luar biasa. Bahkan tim ketiga yang mengalahkan RRQ bukan hadir dari yang punya kesempatan lolos playoff lebih besar. Yep, tapi tetap masih besar pula peluang untuk RRQ bisa menjadi juara di regular season ya. Betul. Tapi akan tertahan dulu sekarang ya. Tertahan dulu sekarang. Betul. Kan ini kemenangan yang cukup luar biasa untuk Dewa. Mereka menang dengan skor penuh 2-0. Memutuskan 4 kali loss streak atas RRQ juga. Yep, jadi Kingdom, belum minta maaf ya, predik saya benar. Memang ya, semakin tidak bisa ditebak ya. Tidak bisa ditebak. Oke, kalau begitu sekarang waktunya kita akan mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Anak Dewa masih bisa bernapas lega karena Dewa United memperpanjang asa mereka untuk bisa ke babak playoff. Semuanya pastinya happy, namun gimana nih Dewa United menjadi tim ketiga yang bisa mendapatkan kemenangan atas RRQ, pemuncak klasemen. Gimana maybe? Menjadi tim ketiga loh yang bisa menangin 2-0 nih lawan tim RRQ, bahkan 2-0. Ini apakah Dewa yang baru? Ya lebih fresh aja kali ya dengan roster baru soalnya ini. Oke, membawa warna baru dan kemenangan ini juga kayaknya sampai membuat semuanya tersentuh ya kalau di anak Dewa. Dan kalau ngelihat juga mungkin di sini Ray yang kita tahu menang lawan tim RRQ di season ini adalah challenge terbesar bagi tim-tim yang ada. Ya. Ray ngelihatnya gimana Ray? Kalian bisa mendapatkan 2-0 atas RRQ. Mungkin karena apa ya, mereka coba roster baru juga kan. Jadi mungkin perlu penyesuaian aja. Makanya kita bisa menang 2-0.
Oke, jadi perubahan yang terjadi di RRQ itu membuat kalian bisa memaksimalkan gameplay kalian kah atau bagaimana, Ray? Iya, bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Namun ada tadi Chen, Ray, kamu langsung berhadapan dengan Chen. Debut dia, gimana sih kamu melihat debut dari Chen? Jago, tapi kurang beruntung aja hari ini. Kurang beruntung aja. Dan kalau kita ngebahas tentang kemenangan hari ini kan kondisi Dewa juga lagi deg-degan banget sih. Maybe, kita tahu namamu di awal dan bahkan para talent juga ngebahas performa Maybe dari awal itu sangat baik di atas. Tapi kurvanya nih kayaknya menurun. Ada apa Maybe? Dan juga tim Dewa berarti. Apa ini? Ya nggak ada apa-apa sih, cuman emang gameplay kami aja yang banyak mistake gitu. Oke, banyak mistake. Dan kan sempat naik terus sempat turun. Ini balikin ke atasnya. Sesusah itu atau memang lagi proses atau bagaimana? Lagi proses lah, lagi proses. Lagi proses. Ini udah minggu-minggu 8, udah minggu-minggu akhir. Tinggal main tuh di minggu ke-9 maybe. Ini bakal sempet gak sih? Kalian masih optimis gak sih dari tim Dewa United? Ya tetap optimis lah, tetap walaupun chance lolos kan kecil kan. Terus sisa 3 match gitu. Ya kami tetap do the best aja. Tetap do the best karena chance masih ada. Kalau kalah di sini baru ketutup. Tapi kalian memanjangkan dengan hari ini. Kan sisa 3 hari ini udah diselesaikan. Berarti tinggal sisa 2. Dan kalian juga bisa dibilang dengan sisa-sisa match kalian. Kalian membawa player baru. Ada Spencer dan juga ada Kesu. Manggilnya Kesu aja ya? Ya, Namanya panjang banget. Kesu! Kesu aja. Datang di MPL season 15 di minggu-minggu akhir di Dewa United. Prosesnya gimana sih? prosesnya ya biasa aja sih sebenarnya. Cuman apa namanya disuruh naik, pas MPL udah lolos playoff, ya udah gas sambil mencari pengalaman aja di MPL. Gas aja, tapi keadaan Dewa United pada saat itu sedang tidak baik-baik saja. Ya, sedang tidak baik saya. No pressure sih. bagi saya. Ada motivasi tersendiri nggak? Aku datang ke Dewa United, aku pengen bawa Dewa United untuk ke babak playoff. Ada pasti. Ada pasti. Dan ini panggung, bisa dibilang panggung keduamu. Ya. Match pertama kemarin, lalu sekarang. Gimana sih kamu ngerasain panggung MPL ini? Keren banget sih. Keren banget. Ya. Kalau kemarin cuma pemanasan aja. Baru pemanasan kemarin. Hari ini udah lebih relax dari Kesu? Apa? Udah lebih relax. Udah ada lebih relax. Lawanmu hari ini lumayan menakutkan juga. RRQ yang ada di puncak. Gimana kamu menghadapi lawan? Seperti itu, apalagi bukan main-main juga. Di situ ada Idok sebagai role mereka. Yang kamu lawan adalah sosok Idok yang ada di leaderboard. Ya main aja sih. Idok jago juga. Apa nih yang kamu fokuskan ketika melawan RRQ? Fokus ke tim sendiri aja sih, sama diri sendiri. Gak ada fokus ke RRQ. Kesu mentality, fokus diri sendiri, Iya. nggak ada mikir tim lain. Ya. Oke, tapi menarik banget tadi game kedua juga cukup back and forth, maju, mundur. Kesu, Budi penasaran, kayak ngelihat game kedua tadi, gimana sih Kesu? Kayaknya kok maju mundur, balas-balasan. Cuman liatin Parsa aja sih. Jadi tugas Kesu emang Parsha doang, Iya Parsa dong. nggak usah dapat banyak-banyak, yang penting Parsha aja. Iya Parsa udah, Parsa Patrick udah liatin terus. Itu udah satu tim memang nyuruh kamu untuk melakukan hal itu, Iya. udah sepakat. Pakat. Sepakat. Tapi dengan performa Kesu dan juga ini duonya ada Spencer di sini. Selamat datang Spencer. Akhirnya ngedapetin kemenangan di MPL panggung yang mungkin bisa dibilang banyak yang mengharapkan dan kalian muncul di sini. Dari Spencer sendiri ada motivasi khusus nggak ketika datang di Dewa United? Motivasinya sebenarnya buat diri sendiri aja sih, buat pengalaman. Udah lama juga terjun di prosin, selama 3 tahun baru ini ngerasain MPL gitu. Dan setelah rasanya gimana? Rasanya MPL? Ya biasa aja ternyata. Loh, jangan. Cuman seru banget, fansnya rame banget di sini. Jadi buat lebih semangat aja. Seru ya guys Ya, ya, buat biasa di sini seru seru. banget. Karena, tapi Budi perasaan ada groginya gitu gak sih sebagai player yang baru merasakan MPL? Sebenarnya dari match pertama lawan Bigetron juga gak ada grogi sama sekali sih. Main relax aja udah.
Main relax saja. Udah biasa juga kok ditonton banyak orang. Oke, Ya. dan duo ini tuh sebenarnya kalian berdua memang duo udah lama ya? 2 tahun. 2 tahun bersama. Bisa dibilang kalian melawan duo yang juga cukup famous dan cukup di atas rata-rata. Banyak banget yang ngobrolin tentang Rins dan Idok. Itu adalah duo legendaris dari tim RRQ. Menghadapi duo seperti itu, apa yang Spencer sudah persiapkan? Yang disiapkan sih pertama Rins idola saya. Jadi dulu bertemu lama, sering ketemu di turnamen-turnamen, sering lawan dia. Jadi ingin rasanya ngalahin aja gitu. Ya. Dan sekarang setelah mengalahkannya, Banyakan dia yang menang sih. Banyakan dia yang menang. ya, berarti ini belum dihitung kemenangan yang menyenangkan. Sebenarnya udah sih. Soalnya cuman ketemu di match ini doang. Nextnya kan ya mungkin next season kali ketemu Next lagi. Oke, bisa jadi playoff, masih ada kesempatan loh. Amin. Amin, karena kesempatan masih terbuka. Dan dari Idol sekarang bertemu langsung di MPL. Kita ngelihat banyak sekali potensi yang dihasilkan. Berarti kamu mid lane terinspirasi dari Rins? Iya. Dari Oke. dulu suka nontonin Rins main juga. Suka nontonin Rins main, apa nih yang paling kamu sukai dari Rins? Yang bikin kamu, wah dia idol saya. Berani buat move sendiri kayak flicker-flicker ke depan gitu. Inisiasi-inisiasi gerakan-gerakan dari Rins ternyata. Dan banyak banget pastinya yang melihat ini adalah momen berharga bagi Dewa United. Tapi Sorizo, halo Sorizo. Halo Bude, Kapan terakhir kita ketemu? udah berapa lama ya? Berapa Da- week ya? 5 Iya week. sih. Dari mana aja Sorizo? Bertapa kayak Bude. Bertapa. Apakah ini hasil bertapamu bisa 2-0-in RRQ? Hasil bertapa di goa ini kayak. Oke, datang ke sini tiba-tiba dalam kondisi yang lumayan berantakan juga ya untuk Dewa United. Gimana Sorizo melihatnya? Kita usahain maksimalin lah, semoga bisa lolos. Semoga bisa lolos karena kan kita sendiri mungkin kalau dari kacamata orang awam, kita melihat Dewa United ini lagi dalam keadaan yang acak-acakan. Lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja di zona merah. Tapi kalau Sorizo melihat Dewa United lagi dalam kondisi apa sih ini? Ya kondisi di ujung tanduk sih. Di ujung Kayak tanduk. mau gak mau ya harus berusaha maksimal mungkin lah kita buat naik. Berusaha semaksimal mungkin, tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa Sorizo hadir ke MPL membawa sesuatu hal yang baru dan anyar. Dengan Esmeraldamu di game 1, mungkin itu banyak memberikan kejutan ya. Gimana sih caranya seorang Sorizo yang tiba-tiba dari bertapa muncul dan memporak-porandakan RRQ di game 1, bahkan game kedua juga pergi dengan Esmeralda. Menangin lawan Dairen pula. Emang sering make sih hero-nya dari dulu kan. Cuman tadi lihat draftnya game 1 kayak bisa kepake, jadi ya pakai aja gitu. Oke, tapi Bude penasaran, apa sih kunci kemenangan kalian hari ini nih ya? Menurut Sorizo sendiri melawan tim RRQ. Jagain Maybe ya sih, biar gak mati. Harus Jagain. dijagain banget. Wah, maybe udah cukup berasa dijagain belum maybe? Lumayan, udah. Udah cukup bahagia dengan penjagaan ini? Udah, bagus tadi. Udah bagus tadi, teman-teman keren. Tapi kita hari ini memang mendapatkan kemenangan dengan 2-0. Challenge kalian masih terus berlanjut dan napas untuk Dewa semakin memanjang. Dan mungkin di sini anak Dewa juga yang terus-terusan datang ingin mendengarkan sesuatu dari kalian. Atau kemenangan ini ada yang mungkin mau disampaikan sesuatu? Buat fans anak Dewa aja sih. Mungkin support terus kami, dukung kami terus. Ya walaupun lagi di bawah, support terus playernya. Player akan usaha keras buat Dewa United dan anak Dewa. Terima kasih. Terima kasih dan semuanya bersoraklah dan sambutlah untuk napas lebih panjang dan mungkin harapan baru untuk Dewa United. Terima kasih ya teman-teman dari Dewa dan juga RRQ. Kalian telah memberikan permainan, pertempuran, pertandingan yang membuat kita merinding. Yap. Dan aku nggak terima kasih buat kalian yang
kalah dikit suruh out. Iya. Yap. Itu yang karbit-karbit yang ada di kolom komen. Aha. Kalah dikit, out tadi. Turun MDL lagi aja. Turun dia lagi aja. Tadi habis nge-kill GG. Habis itu kena kill sekali, out. Karbit. Dasar karbit kalian. Kesel ya. Kocak Kesel. kalian. Iya tapi kan memang perlu proses tentunya. Tadi kan apa yang Iya. disampaikan juga sama teman-teman Dewa. Dengan player baru ya perlu adaptasi. Tapi Iya. menurut aku untuk debutnya mungkin kalau di game pertama, oke lah semuanya bukan Chen doang, susah. Betul. Kalau di game kedua, tadi dia udah outplay dengan bagus loh. Tadi game Pas kedua kejar-kejar Spencer juga, Iya. dia ganti item Immortal Winter, dia selamat, dia bisa bantu fight lagi. Betul. Walaupun in the end di saat dia memang udah terwipe out ya udah gak bisa ngapa-ngapain. Iya, karena memang tadi untuk secara komposisi team fight juga kita tahu bagaimana Dewa ini mereka cukup stabil kan. Iya. Untuk team fight composition bukan secara split push yang bisa dimenangkan oleh Araki. Emang tadi area split yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Araki itu benar-benar bisa ditutup oleh pemain Dewa. Ini pinternya itu loh. Bagusnya Dewa tadi itu kayak gitu. Yap, Mereka yap. udah kalah dari best turret udah nggak ada om yang di atas ya. Mhm. Di tengah juga nggak ada. Tapi mereka bisa nutup itu loh. Itu luar biasanya. Iya, dan bahkan dengan begitu banyaknya kiriman-kiriman minion yang sebenarnya satu harus stay di base, Yap. Dewa masih sanggup loh untuk Yap. sestabil itu tadi. Dan masalahnya juga ini yang memang dari awal udah dipegangin, tapi sekalinya lepas. Rizzo, dia megangin balik. Tadi dia yang cari kan, dia yang Yap. ikat curtain skull-nya ke arah Chen, Toy. Ya, dan yang harus tumbang duluan tadi kan Chen-nya juga nih. Di bagaimana? Kasian ya. Iya, di awal sebenarnya perjuangan dari Zorizo itu terlihat begitu berat. Itu terbukti dari tarot yang pecah juga di awal yang begitu pagi, terus juga dengan difference dari item-itemnya, tapi kesabaran dan dedikasi yang akhirnya bisa membuat dia bisa make a play dengan curtain call. Yap. Karena sampai dengan late game ketika curtain call kena ke siapapun juga terutama untuk lini depan itu masih akan sangat-sangat berasa. Karena damage dari curtain call juga kan Yo-Yo Blitz itu adalah percentage HP. Ya. Bukan dari base-nya. Dan ini berkali-kali juga setup dari Araki tadi gagal loh. Iya, walaupun sebenarnya bagus ya kayak targetnya ini. Awal mula Wah. bangkitnya Dewa adalah di Iya. saat Kesu Mantap connect banget ya. 3 orang. Ya ini kayaknya sudut yang tidak diduga sama sekali. Iya, benar. Betul. Dia bakal masuk dari sana. Siapa nyangka Blind dari spot ya. dari blind spot. Blind spot, banget. bener-bener blind di situ. Iya, gak kelihatan sama sekali. ada orang katanya. Mungkin dari kiri atau bawah kan bisa. Oh, kok dari kanan. Ini team fight panjang banget di sini juga nih. Ya ini seru banget sih kalau di sini. Kejar-kejaran semuanya, Dia- bisa semuanya. Itu di bawah Spencer lagi ngejagain Chen. Iya, Chen Chen-nya- udah tukar semua item tuh di situ. Chen-nya diusir mundur kan masih selamat buat Chen-nya memang. Tapi lihat nih, ini dengan aksi kejar-mengejar yang terjadi luar biasa untuk Dairon sendiri bisa ngebaying time selama itu sehingga akhirnya memunculkan lagi Chen yang bisa join team fight. Nah itu di Rizzo-nya cari dia. Dia cari Chen-nya. Dia buka vengeance-nya, dia tempelin Chen-nya sampai akhirnya Chen-nya shutdown. Gak ada chance untuk bisa steal ke arah dari Lord-nya. Dan Yap. akhirnya Lord Evolve kawal. Betul, dan kita break langsung juga. Memang ini Lord Evolve sudah sangat-sangat menyakitkan ya, apalagi Ya. masuk ke dalam menit-menit yang cukup tinggi di menit yang ke-24 tadi. Itulah yang terjadi juga. Dari build item, kalau kita lihat Zorizo, wow dia punya Hunter Strike sih. Dia akan bisa mengejar-ngejar nih. Extra movement speed bersama dengan item War X pasti kan, item utama untuk Cici itu sendiri. Iya, yang terakhir itu Toy ditampol Lord itu di luar dari BMKG ya teman-teman ya. Itu di luar dari kuasa ya. Tahu-tahu ditampol. Diketok dia. Hilang. Itu masalah Lord Evolve menit 20. Iya. 4 pak. Sakit Gimana nggak ya. sakit itu. Ya tapi Zorizo berarti menukarkan Queen Swing-nya dengan Hunter ya. Ya. Jadi dia akan punya extra damage juga ya. Penting sih sebenarnya untuk Hunter Strike di sini bagaimana tambahan extra movement speed akan bisa kejar-mengejar nih. Aksi kejar-mengejar yang dilakukan oleh Ya. Zorizo juga. Terus juga maybe mainnya juga bagus sih menurut aku. Yap. Sangat-sangat lincah plus akhirnya dia jual sepatunya udah bener-bener bikin defense aja. Immortal, Oracle, Betul, betul. Oh, darah putih semuanya. Leukocyte itu. Sel darah putih, bener. Iya bener. Bener sepanjang itu jadinya. Iya leukocyte banyak. Sel darah putih. Tapi ya RRQ juga mereka udah coba membuat momen-momen ya terutama untuk Dairon. Terutama untuk ya shortcut sebenarnya nggak pakai kita lihat, tapi responnya juga yang dilakukan sama Dewa dengan bawa Purify untuk maybe juga susah untuk ditarget ya Om. Ya banyak banget sih sebenarnya ini kayak mereka cukup sulit untuk bisa menahan antara Spencer atau Maybe. Karena kan itu adalah dua pilihan kan. Sedangkan untuk setupnya meskipun dari case terkadang kita tahu dia sering sekali untuk maju ke depan, ngelepasin sendirian untuk fist breaknya. Tapi kalau ada satu momen yang tepat seperti yang kita lihat masuk dari blind spot, Dewa mereka langsung kembalikin dari sana. Karena untuk damage di belakang juga untuk support damage-nya sudah sangat-sangat mencukupi.
Bahkan bisa overlap ya semuanya ya untuk damage-nya juga. Nah ini goldnya udah sampai 74.000 ya. Iya. Menit 25 soalnya. Yes, dan pressure dari RRQ tuh ada banget loh, perfect turtle buat mereka. Benar. Orange purple-nya juga masih unggul untuk RRQ Hoshi. Targetingnya. Betul, dan bahkan sampai tarotnya pun masih unggul RRQ Hoshi. Tapi dengan team fight yang dicari dengan Dewa, itu mereka menangkan di sana. Yap, walaupun awal-awal kita ngeliat Kesu dapat momennya, mekaniknya oke gitu loh, dia flicker fist crack-nya juga, kena beberapa kali. Tapi kan awal-awal kita ngeliatnya nggak ada follow up jauh. Yep. Tapi di momen-momen tertentu, di saat dekat dengan pemain-pemain yang